Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal lihat proses merakit keyboard custom premium. Dan untuk keyboardnya sendiri, di sini gue bakal pakai Mode 80 dari Mode Design. Gue udah punya Mode 65 yang mungkin kalian juga udah tahu suka banget sama keyboardnya, dan sekarang itu yang versi TKL. Mereka juga ada yang versi 75% yang namanya Sonnet, dan itu keyboardnya masih pre-order. Tapi itu keyboardnya cantik banget kalau gue lihat dari fotonya. Dan gue juga udah pernah lihat sendiri di depan mata di meetup IMKG kemarin, dan enak banget. Itu punyanya si Edward, dan dia adalah orang pertama di Indonesia yang punya keyboard itu. Gue emang udah suka banget sama mereknya Mode ini, makanya gue juga beli Mode 65 tahun lalu kan. Gue rasa mereka punya desain yang simple sih, tapi timeless lah. Dan gue juga udah lama banget pengen cobain Mode 80, dan akhirnya sekarang kesampaian. Thank you juga ke Mode-nya yang udah kirimin gue unit reviewnya. Dan sebagai orang yang udah pernah beli dari mereka, cara belinya itu super simple aja. Website mereka juga gampang untuk dimengerti dan enak. Keyboard-keyboardnya rata-rata cuman pre-order sekitar 3 bulan aja gitu. Dan memang udah gampang untuk kita customize dengan warna yang kita mau dan juga material yang kita suka. Tinggal pilih, dan juga ada gambarnya untuk kita bisa lihat nanti keyboard kita bakal kayak gimana gitu kan. Dan ya tinggal check out aja, super gampang. Yang susah paling uangnya aja. Oke, jadi kalau kalian belum pernah beli premium custom keyboard, biasanya keyboardnya itu bakal datang terpisah dari keycaps dan switchnya. Di sini cuman casing keyboardnya aja yang kosong. Di sini gue kebetulan dikiriminnya itu warna hitam semua. Dan ada beberapa hal lain juga yang datang barengan sama keyboardnya ini, kayak ada daughter board, ada baut-baut kecil juga, dan juga ada karet silikon untuk sistem mounting keyboardnya. Dan sistem mounting keyboardnya itu adalah pakai top mount, di mana plate-nya itu bakal dibaut di casing yang atas, makanya namanya top mount. Habis itu kita dapat plate pilihan kita yang ada banyak jenisnya, tapi yang gue dapet ini adalah aluminium plate. Pastinya kita juga dapat PCB. PCB juga ada banyak jenis dan desainnya ya. Ini cuma PCB in-house mereka aja yang ada branding Mode gede-gede di tengah, dan juga kebetulan gue pilihnya itu yang tipe solder, tapi yang hot swap itu juga ada. Di sini kita juga dapat foam yang lengkap. Untuk plate foamnya itu kita harus pikirin dulu mau dipakai atau enggak, karena ini tipe solder kan ya, bakal repot kalau kita mau bongkar-bongkar lagi. Disitulah hot swap bakal lebih enak karena kita bisa jadinya eksperimen. Tapi untuk case foamnya yang taruh di bawah PCB itu ya itu bebas aja, karena kita tinggal lepas pasang aja kalau kita mau. Di sini gue bakal pilih nggak pakai plate foam tapi pakai case foam. Beberapa hal lain lagi yang dapat dari paket Mode-nya ini adalah keycaps dan switch puller combo, obeng kecil, dan juga ada suntikan yang isinya itu adalah Krytox 205G0. Ini gunanya untuk tambahin loop ke stabilizer. Jadi misalkan kalau udah beberapa bulan ke depan kalian ngerasa stabilizernya udah mulai nggak enak, mulai berisik lagi, kita bisa tambahin loopnya aja dengan cara diinjek ke dalam aja gitu. Jadinya kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Tapi sebenarnya plate-nya si Mode ini udah support lepasin stabilizer tanpa harus kita bongkar semuanya. Ini bakal life saving banget, terutama di PCB yang solder ya. Jadi nggak perlu di solder semuanya lagi. Sebuah fitur yang gua rasa seorang beginner bakal suka lah, dan juga seorang profesional juga pastinya bakal appreciate. Oke, jadi itulah yang kita dapat dari paketnya Mode ini, dan sekarang kita harus pikirin switch apa yang kita mau masukin ke dalam. Dan untuk pilihan gua bakal pakai Gateron Oil Kings. Ini switch yang linear, yang udah smooth banget out of the box. Tapi di sini gue coba loop lagi pakai Trebosis 3203 di stemnya aja, dan juga untuk springnya gue pakai Krytox 105G0. Untuk stabilizer kita juga harus pilih dulu mau yang mana. Untuk sekarang sih gue kebetulan lagi penasaran sama TX Tabs. Ini adalah sebuah stabilizer yang dikenal sebagai nggak rewel ya. Jadi untuk kita yang mungkin nggak terlalu jago tune in stabilizer, jadinya lebih gampang. Biasanya gue pakai XHT BDZ untuk selalu pastiin stabilizer gua nggak rattle lagi ya, karena biasanya kalau gua pakai 205G0 itu suka masih rattle dikit lah. Tapi yang kali ini pakai 205 aja udah cukup, karena ya balik lagi ini stabilizernya nggak rewel. Oke, jadi kalau semuanya udah lengkap, pertama-tama yang kita mesti lakukan, terutama kalau PCB kita itu solder, adalah cobain dulu apakah semuanya berfungsi dengan baik. Dengan cara colok aja PCB-nya, buka software VIA yang biasanya sih custom keyboard udah pasti support ya, dan tes aja dengan cara pakai metal tweezer, tinggal disentuh di kedua lubang gold pinnya ini. Dan lakuin aja untuk semua lubangnya. Kalau udah aman, baru kita lanjut solder. Pasang dulu stabilizernya yang tadi kita udah loop, plate-nya, dan juga switch. Paling gampang untuk pasang di pojok-pojok dulu dan di tengah dulu supaya plate-nya itu rata.
Kalau misalkan PCB kalian hot swap, berarti stepnya udah selesai, kalian tinggal masukin aja ke dalam casing keyboardnya dan tinggal pasang keycaps dan jadi. Tapi di sini kita harus ngelakuin solder dulu, dan gua ngerti sih mungkin beberapa orang agak males yang nge-solder dan juga mungkin agak sedikit serem gitu main sama alat yang panas yang mungkin kalau nggak sengaja kita bisa lukain tangan kita sendiri. Tapi setelah kita coba, nggak seserem itu kok, dan bakal gampang terbiasa juga. Prosesnya juga sebenarnya lumayan santai sih, kita bisa sambil nonton gitu biar nggak terlalu bosen. Oke, jadi kalau udah selesai kita bakal balik lagi ke software VIA-nya tadi dan pastiin aja apakah semua switch-nya itu berfungsi dengan baik. Dan kalau semuanya aman, barulah kita bisa pasang ke casing-nya. Dan emang bisa dibilang ini adalah part yang paling seru lah, atau setidaknya gua rasa sih kayak gitu, karena rasa udah hampir jadi itu selalu bikin deg-degan. Keycaps juga gue rasa penting juga untuk dipikirin jauh-jauh hari ya, karena itu yang bakal bikin estetik keyboard kita itu seperti apa gitu. Dan gue ada ketemu satu keycaps kebetulan di meetup IMKG kemarin juga. Ini sebuah keycaps dari Deadline Studios yang transparan. Kita bisa beli ini dari Curated by Kok. Gue bakal kasih Instagram dia di bawah. Dan pertama kali gue lihat itu di keyboard dia sendiri, dan itu kayak wow, kayak unik aja gitu, dan gue penasaran jadinya pengen cobain. Semua casing itu bakal ya ada beda-beda lah cara untuk pasangnya, tapi musiknya sih straight to the point aja. Dan ya setelah kalian pasang, akhirnya kalian bisa enjoy keyboard yang kalian rakit sendiri. Dan gue yakin pasti ada beberapa dari kalian yang mungkin bertanya-tanya kayak, gila udah beli keyboard mahal-mahal tapi harus rakit sendiri. Gue sih ogah, ya valid-valid aja lah poinnya. Tapi buat gue itulah yang bikin menarik dan seru di hobi keyboard ini. Semua keyboard itu pengalamannya bakal berbeda, bikin perasaan kita sama keyboardnya juga bakal berbeda, dan itulah yang nggak bisa didapetin sama keyboard pre-built biasa aja. Nggak semua pengalamannya bakal seru ya. Gue sebenarnya ada satu pengalaman sama keyboard custom yang kurang enak dan akhirnya gue jual keyboardnya. Jadi ya, tapi itulah naik turunnya yang bikin seru. Jadi kurang lebih kayak gitulah proses merakit keyboard custom premium yang gue yakin bakal berbeda jauh lah daripada keyboard pre-built biasa. Dan sekali kalian cobain, gue rasa sih bakal susah lah untuk balik lagi. Apalagi kalau kalian memang kerjanya itu banyak ketik. Kayak gue pribadi sebenarnya banyak ketik, kayak bikin YouTube gini, kerjanya itu hampir 50% cuman ketik script aja. Jadi untuk punya keyboard yang mewah, yang enak, yang suaranya juga enak, itu nilai plus banget. Oke, jadi itu aja dari gua. Sekali lagi mau thank you ke Mode yang udah kasih gua kesempatan untuk cobain keyboard mereka, dan thank you ke kalian yang udah nonton. Untuk typing testnya bakal ada di akhir video, tapi sebelum itu kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.